Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasmin Susanto, CGP Angkatan 9 dari SDN Budi 3, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi kelas, dan sebelum kegiatan observasi kelas akan diadakan percakapan pra-observasi yang pada kesempatan kali ini sudah ditemani oleh Ibu Cindy Lestari selaku guru kelas 6 yang akan melakukan observasi. Assalamualaikum Ibu Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, hari ini kita akan mengadakan observasi kelas Bu ya. Tapi sebelum melakukan observasi kelas itu ada persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira menurut Ibu ini tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti itu seperti apa Ibu? Berdasarkan dari rancangan pembelajaran yang telah saya buat, tujuan pembelajarannya itu ada dua yang ingin dicapai. Yang pertama, siswa mampu memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam dengan tepat. Dan yang kedua, murid mampu membuat kesimpulan dari suatu teks bacaan dengan mencari informasi-informasi penting dan menuliskan kata kunci dari paragraf. Baik Ibu. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Area pengembangan itu ada dua. Yang pertama, area dari aspek pengetahuan, yakni bagaimana siswa itu mampu memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Dan juga yang kedua itu dari aspek keterampilan, yakni dia tuh mampu menjelaskan kembali, mempresentasikan melalui kegiatan menuliskan kata kunci yang ditemukan dari bacaan yang mereka baca. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang akan Ibu sampaikan atau Ibu capai yaitu dari pengetahuan dan juga aspek keterampilan Ibu ya. Dari segi strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang ingin Ibu terapkan itu seperti apa? Strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan di dalam kelas saya ialah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini berintegrasi pada pembelajaran sosial emosional yang berdasarkan kepada kesiapan belajar siswa. Untuk model dan metodenya sendiri, saya akan menggunakan model pengamatan dengan metode diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab, di mana nanti di kelas saya akan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang kelompoknya ini akan dibagi berdasarkan kemampuannya, keterampilannya, dan keaktifan mereka di kelas. Baik Ibu, kira-kira nih Ibu ya, kapan Ibu melakukan pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi? Mungkin hari Rabu, karena saya harus mempersiapkan media pembelajarannya seperti video pembelajaran, karena saya nanti akan menampilkan video pembelajaran yang akan ditampilkan lewat laptop dan juga proyektor. Saya juga akan mengadakan percobaan kecil, jadi saya membutuhkan global, center, dan... Baik, jadi nanti hari Rabu Ibu siap melakukan pembelajaran yang tadi direncanakan Bu ya, dan kita akan melakukan supervisi kelas yang tujuannya ingin melihat juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi dalam pembelajaran itu kita adakan percakapan terakhir ya Bu ya, nanti setelah observasi yaitu pasca observasi. Baik Ibu, dari percakapan tadi yang Ibu ingin refleksikan seperti apa? Saya rasa dalam percakapan kita tadi saya jadi mendapatkan gambaran-gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan nanti di hari Rabu nanti di kelas, seperti metode media apa yang akan saya
gunakan di kelas, strateginya seperti apa, ya gambaran-gambaran seperti itu saya rasa menjadi lebih jelas. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini Bu ya. Dan di kegiatan nanti insya Allah hari Rabu kita akan bertemu di kelas Ibu ya untuk melakukan observasi kelas. Demikian percakapan praobservasi dengan Ibu Cindy Lestari dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bertemu lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep perubahan siang dan malam. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari planet-planet, bumi, juga yang ada di alam semesta ini. Nah, coba kamu misalkan bayangkan orang tua kamu sehari-hari itu menjemur pakaian ya? Ya. Selain menjemur pakaian, menjemur apa lagi? Coba jawab. Acungkan tangan, jawab. Menjemur kasur. Menjemur kasur, apa lagi? Menjemur apa? Menjemur bantal. Itu orang tua kita di Bojen itu kesehariannya mata pencahariannya apa? Bertani. Apa yang dijemur kalau bertani? Padi. Ya, tanpa sinar matahari, tanpa matahari, apakah jemuran kita akan kering? Tidak. Apakah padi ayah ibu kita akan kering? Tidak. Bayangkan ketika matahari menghilang dari bumi, dari alam semesta, apa yang akan terjadi? Sebentar. Apa tadi? Gelap. Apa yang gelap? Bumi gelap. Apa lagi? Suasana jadi dingin. Dingin, betul. Apalagi? Bayangin matahari menghilang. Tidak bisa menjemur pakaian. Iya, tidak bisa dilupakan. Yang pertama adalah katanya dingin. Ya tentu, ketika matahari menghilang dari alam semesta ini, yang pertama akan terjadi pertama kali adalah bumi membeku. Karena tidak ada sumber energi panas yang menyinari bumi. Yang kedua tadi apa? Gelap gulita. Matahari itu ibarat lampu raksasa yang menyinari bumi kita. Ya, tanpa dia bumi tidak akan memiliki sumber energi, sumber cahaya. Jadi matahari itu sangat penting bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia, pohon, tumbuhan membutuhkan matahari nggak? Jelas. Pohon punya proses apa namanya? Fotosintesis. Fotosintesis memerlukan matahari tidak? Sangat memerlukan matahari. Jadi matahari adalah penting adanya bagi kehidupan kita di bumi. Oke anak-anak, sekarang coba relax. Relax itu apa? Santai. Nah, ototnya dilemesin, tangannya, kakinya ya santai, relax ya duduknya. Jangan, bukan berarti duduknya yang nggak benar, duduknya relax. Coba tangannya di atas meja. Tidak ada yang bersuara. Ya, instruksi hanya dari ibu. Tangannya di atas meja, tapi dagunya tidak nempel ke meja, tidak nempel ke tangan. Coba, sudah tidak ada yang bersuara. Sekarang pejamkan mata. Nah, pejamkan mata, matanya merem. Sekarang coba tarik nafas sedalam yang kalian bisa. Hembuskan lewat mulut perlahan. Lakukan 3 kali dalam hitungan 1, 2, 3. 1,
hembuskan, 2, hembuskan, 3. Ya, sekarang masih dalam keadaan mata terpejam, tidak ada yang bersuara, tidak ada yang bersuara apapun. Coba dengarkan, fokus ke indera pendengaran kamu, fokus ke indera pendengaran kamu. Perhatikan suara-suara yang masuk ke dalam telinga kamu, ke dalam indera pendengaran kamu. Coba bedakan, ada suara apa saja yang masuk. Dari mana asal suara itu? Oh, ini suara teman-teman dari kelas 5 misalnya. Oh, ini ada suara gitu. Coba. Kita akan sementara seperti ini dalam 1 menit. Kita fokus pada suara-suara yang masuk. Ibu akan menyalakan timer ya. Dimulai dari sekarang. Ya, sudah. Buka lagi matanya. Terima kasih. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, kelompok visual. Yang pertama, Ananda Rizky, Albar, Ari, Auza, Fajar, Farhan, Jamian, Fahmi, dan Reza. Yang kedua, kelompok auditori, Siti Zahro ya, Rizky, Eka, Hanifah, Hendra, Hitam, Kapita, Nur Sifa, Rival, Caryadi. Diingat ya, kamu ada di kelompok mana? Selanjutnya ada kelompok kinestetik, Azza, Roshid, Babar, Nur Sari, Saidatun, Wizi, Yara, dan Alfiah. Nah, sekarang silahkan bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Oke, jadi tiap kelompok Ibu tugaskan berbeda-beda. Kelompok audio akan ini silakan. Nanti bergantian saja. Baik, tugas kelompok auditori itu silakan ada yang membacakan ini bergantian. Siapa yang mau membaca pertama kali? Hajar boleh ya. Jangan terlalu keras, asal anggota kelompok semua mendengar apa yang Hajar baca. Iya, nanti gantian. Yang ini nanti beda lagi. Ya, coba dulu. Silakan. Selanjutnya, silakan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Silakan ditonton videonya sampai habis. Nah, ini nanti bergantian aja. Coba gantian. Ini gantian aja. Aku mau nyoba.
siang, kalau kita apakah matahari bergerak itu? oh, jadi nanti yang sebelah sana yang batalnya sebelah jadi malam ada yang muter, ada yang menari. Oh coba mau tebak-tebakan misalkan oh Indonesia siang. Yang malam siapa? Dari mana aja yang malam? Yang siang dari mana aja ya? Nanti yang bisa jawab malam ada tebakan di sini. Yang mana di sini malam? Oh ada Brazil, ya. Ada Paraguay, harian manusia. Amerika Serikat, Kanada, berarti sekarang iya, di mana ya? Tapi kalau kita punya misalkan masa depan kita punya suami, punya pacar yang udah di Amerika, kita nggak bisa. Misalkan kita siapin mau nonton nggak bisa, karena dia lebih ya. Artinya berarti bedanya Indonesia sama lagi negara bergerak. Tapi kalau kita siap negara apa yang malam hari? Terjadinya siang dan malam. Apa informasi penting yang ada dalam buku ini? Jawabannya benar. Ini kalau ini kebalikannya rotasinya gitu berlawanan arahnya udah stabil jadi kita tuh sampai nggak merasakan perputarannya kita nggak ngerasa seperti mabuk darat kayak naik bis kayak naik mobil nggak pengen muntah gitu kan repot banget kalau bumi Allah ciptakan sama seperti orang nyiptain mobil bis. Ketika bumi berputar, berotasi, berevolusi, seluruh manusia di bumi muntah-muntah, mabuk darat. Ya, makanya Maha Suci Allah, kuasa Allah menciptakan sesuatu itu sesempurna mungkin. Ya, tidak ada manusia yang bisa menciptakan sesuatu sehebat Tuhan kita. Jawa dan Sumatera, waktu Indonesia Tengah, Pulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Indonesia Timur, perbedaan waktu. Bisa
Silakan LKS-nya diisi berdasarkan pemahaman yang telah kamu dapat. Ya, silakan diisi bareng-bareng bersama kelompoknya. Dikasih nama kelompok. Silakan. Sudah semua? Kamu akan selanjutnya akan mempresentasikan apa yang sudah kamu tuliskan. Ya. Dimulai dari kelompok semuanya dengarkan. Tenang ya. Dengarkan presentasi dari Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kapan bumi mengalami siang? Saat bumi menghadap matahari. Kapan bumi mengalami malam? Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok selanjutnya sudah perhatikan teman-teman yang akan mempresentasikan, ya. Perhatikan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan saya. 1. Kapan bumi mengalami siang? Ketika matahari menyinari bumi. Kapan bumi mengalami malam? Ketika bumi mengalami matahari. 3. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? 4. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Berputar mengelilingi matahari dari rotasi bumi. Gerakan semu harian matahari. 2. Pergantian siang. 3. Pergantian siang dan malam. 3. Dan perbedaan waktu. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita samakan persepsi kita. Yang pertama, yang kamu presentasikan tadi, yang kamu diskusikan bareng-bareng bersama kelompoknya masing-masing. Yang pertama, kapan bumi mengalami siang? Kapan bumi mengalami
siang. Ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nomor 1. Nomor 2, kapan bumi mengalami malam? Sebaliknya dong, ya. Sebaliknya, ketika bagian bumi tidak terkena sinar matahari. Ya, berarti kalau di sini siang, berarti bagian bumi yang lain ini malam hari. Atau ketika matahari tidak menyinari bagian bumi tersebut, itu juga betul. Sama. Misalkan nih, coba perhatikan di sini ketika negara kita mana? Indonesia. Nah, belahan bumi tempat Indonesia berada sekarang sedang siang hari. Berarti Indonesia sedang mendapatkan sinar matahari. Berarti bagian bumi, ya, tepatnya belahan bumi yang ada di Indonesia itu sedang menghadap ke matahari. Berarti coba dicek, Babar. Belahan bumi sebelah situ negara mana yang sedang malam hari ketika Indonesia sedang siang hari? Brazil, Argentina, ya, Uruguay. Nah itulah. Berarti ketika kita sedang beraktivitas sekarang ini, ya, siang hari yang gerimis sekarang ini, ada orang-orang di Brazil yang sedang tidurnya karena di sana sedang malam hari. Ada masalah? Ada yang ditanyakan? Selanjutnya, bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Bagaimana posisi mataharinya, Ari? Posisi mataharinya berlari, salto, diam, karena matahari sebagai poros atau sebagai pusatnya. Yang berputar adalah bumi, ya, mengitari matahari. Berevolusi, ada rotasi, ada revolusi. Kenapa Rosid? Ya, nah sini aja ya. Jangan pula. Ada pertanyaan mengenai posisi matahari? Tadi ada yang jawabannya kurang tepat. Posisi matahari itu di siang. Bagaimana dengan posisi bumi selama pengamatan? Buminya posisinya gimana? Berputar mengelilingi matahari dan berputar pada suhunya atau pada porosnya. Jadi bumi selain berputar pada porosnya, berputar juga mengelilingi matahari. Ya, namanya revolusi. Jadi bumi gak diem aja ya. Jadi ketika kamu mengamati langit di siang hari, Rosid, ya, matahari bergerak dari timur ke barat, seakan-akan bergerak. Itu disebut namanya gerak semu harian matahari. Apa namanya? Gerak semu harian matahari. Jadi semu, apa itu semu? Semu itu palsu, seakan-akan. Jadi seakan-akan matahari itu tuh bergerak, ya. Oh, matahari awalnya ada di sana pada saat subuh-subuh itu. Oh, siang hari tepat ada di atas kepala saya. Oh, maghrib udah ada di ufuk barat, sudah siap tenggelam. Jadi seakan-akan matahari yang bergerak. Baik anak-anak, sekarang ibu punya pertanyaan. Kira-kira bagaimana perasaan kamu selama proses pembelajaran ini berlangsung? Selama ibu mengajar, selama kamu belajar bersama teman-teman kelompok kamu, bagaimana perasaan kamu? Ya, coba jelaskan dengan jelas dan sederhana, ya, menurut bahasa kamu sendiri. Boleh satu kelompok, satu perwakilan. Silakan berdiri dan
mengungkapkan perasaannya selama proses pembelajaran kita. Silakan. Menyenangkan dan bergami. Terima kasih. Ada lagi? Dari kelompok yang sama boleh. Eka punya sesuatu buat disampaikan ke Ibu tentang pelajaran kita hari ini. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Kami dari tahu bahwa bumi berputar mengelilingi matahari dan matahari tidak bergerak. Perasaannya gimana Eka Senang. saat pembelajaran? Iya, bersemangat nggak? Semangat. Kelompok lain. Albar punya sesuatu yang mau disampaikan Ari? Makan. Rosid. Nih, Rosid punya sesuatu buat disampaikan ke Ibu. Silakan. Saya sudah tahu tentang alam semesta dan saya sangat senang untuk mengetahuinya. Ya, terima kasih. Seru. Kelompok ini belum. Silakan. Siapapun yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ini pelajaran sangat mudah untuk dipahami dan pelajaran ini memberikan saya ilmu berikut nanti. Saya baru tahu bahwa bumi itu berputar pada tiasnya. perasaannya gimana? Perasaan saya senang sekali. Tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya. Bersamai kamu sangat-sangat menyenangkan sekali. Hari ini kita belajar tentang proses terjadinya siang dan malam ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya, sudah memperhatikan, sudah mau mengerjakan ya. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada kesempatan ini sudah masuk pada pas yang terakhir, yaitu pasca observasi, wawancara pasca observasi, dan saya sudah ditemani oleh Ibu Cindy sebagai guru yang melakukan observasi, kemudian ditemani juga oleh Pak Didi Haryadi sebagai pengajar praktik. Terima kasih Ibu Cindy sudah hadir dan sudah melakukan observasi, dan sekarang kita mengadakan pembicaraan atau percakapan pasca observasi. Dan di percakapan observasi ini tujuannya adalah untuk menanyakan tentang kegiatan yang sudah Ibu lakukan, kemudian juga sebagai bahan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran Ibu yang sudah Ibu lakukan di kelas. Dalam percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah menjalankan kegiatan observasi di kelas dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Pada saat proses observasi mungkin agak sedikit dulu karena ada kamera, jadi tidak seperti pembelajaran yang dilakukan biasanya setiap harinya. Karena sadar kamera mungkin jadi gugup seperti itu. Bisa diceritakan kembali untuk area pengembangannya Ibu Cindy dan langkah-langkah pembelajarannya di kelas bagaimana? Area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama dari aspek pengetahuan, yang kedua
aspek keterampilan. Dari aspek pengetahuan sendiri, siswa itu bisa memahami konsep terjadinya siang dan malam, dan dari keterampilan dia tuh bisa menjelaskan kembali atau memperhatikan kembali hasil diskusi kelompok mereka. Untuk langkah-langkahnya Ibu Cindy bagaimana? Langkah-langkahnya kita itu pertama kali melakukan percobaan menggunakan Globo dan Center. Setelah itu pembagian kelompok, ya, pembagian kelompok berdasarkan minat belajar mereka. Setelah itu saya memberi mereka tugas. Tentunya setiap kelompok itu diberi tugas berbeda-beda tergantung minat belajar mereka. Ya. Baik. Terus menurut Ibu ini area pengembangan yang itu kira-kira ada masalah nggak, atau ada kesulitan tidak dengan area pengembangannya? Di area pengembangan saya rasa bukan, mungkin di pembagian kelompoknya. Membagi antara yang minat belajarnya audio, auditori, terus visual, dan kinestetik itu. Kira-kira kekurangannya itu apa menurut Ibu tentang pembagian kelompok itu? Kekurangannya sendiri karena mungkin pembagian kelompoknya yang kurang pas. Jadi diskusi kelompok yang mereka lakukan itu kurang optimal karena peran masing-masing. Jadi mereka tidak melaksanakan peran yang sudah yang harus mereka lakukan gitu. Jadi diskusi itu berjalan tidak. Kira-kira menurut Ibu penyebab dari ketidakmaksimalan itu kenapa itu? Ya itu sendiri tadi pembagian kelompoknya. Tidak pas begitu? Iya, tidak pas. Mana yang masuk auditori, mana yang visual, atau yang kinestetik, ya. Terus untuk kedepannya nih Bu ya, Ibu kan sekarang sudah mengetahui bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tentang kesiapan belajar murid Bu ya. Pertama, saya akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada pembelajaran sebelumnya. Seperti ya saya memaklumi lah ya, anak-anak itu baru pertama kali melakukan pembelajaran diferensiasi seperti ini. Jadi dia tuh tadinya dibagi di kelompok tapi tidak berdasarkan minat belajar. Jadi mungkin di fokusnya itu kepada pembagian kelompok itu sendiri. Jadi mana yang auditori, mana yang visual, mana yang kinestetik. Jadi pembagian kelompoknya mungkin sudah sering terjadi, tapi bukan dalam bentuk minat belajar tadi itu ya. Oke. Baik Ibu, untuk kedepannya saya tunggu cerita-cerita baik dari Ibu nanti untuk pengembangan Ibu berikutnya ya. Terima kasih sudah melakukan sebelumnya praobservasi, kemudian melakukan observasi dan sekarang pasca observasi, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya kepada Bapak Didi Haryadi selaku pengajar praktek CGP ya, ingin juga kami mendengar refleksinya Bapak, bagaimana refleksi kegiatan kami. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dasmin selaku supervisor, kemudian ke Bu Cindy selaku guru yang diobservasi. Jadi Bu Cindy ini merupakan sekarang supervisi akademik berbasis coaching. Jadi semua dari guru, potensi guru digali, kekurangannya guru yang menceritakan. Jadi bukan lagi seorang supervisor yang menjudge, oh ini kamu misalnya salah di bagian ini, kamu kurang di bagian ini. Tapi nanti proses supervisi berbasis coaching ini akan jadi paradigma baru untuk guru, bahwa nanti guru juga akan sadar ketika ada kekurangan. Tadi Ibu Cindy juga tadi sadar ya, oh saya misalnya setelah pembelajaran baru sadar, oh kalau pembagian kelompoknya, sehingga ke depannya akan terus lebih baik proses pembelajarannya. Itu intinya sih. Jadi selalu ada perbaikan yang dilakukan oleh guru itu sendiri dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk kegiatan supervisi akademik berbasis coaching saya apresiasi. Jadi kegiatan yang dilakukan Pak Nasmin dan Bu Cindy sudah sangat luar biasa.
ini sampai pada tahapan pasca observasi. Jadi tadi Pak Dasmin sudah menggali potensi dari Bu Cindy untuk menemukan kekurangan-kekurangan, tentu kelebihannya juga dan kekurangannya untuk diperbaiki ke depannya. Terima kasih, itu dari saya Pak Dasmin Bu Cindy. Terima kasih kepada Pak Didi Haryadi dan juga sekali lagi terima kasih kepada Ibu Cindy. Demikian supervisi akademik dengan teknik coaching untuk program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.